لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwan fillah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Ahmad Dahlan rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Tentunya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir pada salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu, mengawali aktivitas kehidupan kita dengan menjalankan ibadah-ibadah yang besar, dimulai dengan ibadah salat subuh berjamaah, duduk hadir pada majelis ilmu, dan tentunya kita sama-sama berharap mudah-mudahan seluruh ketaatan yang kita bangun adalah ketaatan yang diridhoi dan dirahmati dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan bersama dengan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga disahihkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang menceritakan bagaimana model tahajud yang pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin Yaman, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menuturkan, "Bitu bi Nabi sallallahu alaihi wasallam," kata beliau. Satu malam saya pernah bermalam di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam tersebut, kata Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah bangun untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk mengerjakan salat tahajud. Mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun di malam tersebut, Hudzaifah kemudian juga bangun, kemudian ikut sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Saya pun ikut berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu, kata Hudzaifah, kami hanya berdua, Rasul dan Hudzaifah. Saya berdiri di sebelah kanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana apa yang diajarkan Rasulullah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai bacaan surat beliau, qara'a min awwal suratil Baqarah. Ketika itu, kata Hudzaifah, Rasulullah memulai dengan membaca awal di surat Al-Baqarah. Fadaltu anna nabiyya qara'a bi mi'ati ayah. Dan saya punya keyakinan ketika itu, kata Hudzaifah, Rasulullah baca Al-Baqarah ini 100 ayat. Karena Hudzaifah tahu surat Nabi itu panjang. Saya mengira dan saya punya keyakinan ketika itu Rasulullah membaca Al-Baqarah dengan jumlah 100 ayat. Ternyata marah Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata ayat. Ternyata, kata Hudzaifah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melewati ayat yang ke-100 dari Al-Baqarah. Maka ketika itu aku yakin, kata Hudzaifah, khatamah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin Rasulullah akan mengkhatamkan Al-Baqarah, menyelesaikan Al-Baqarah. Dan benar, Al-Baqarah itu selesai dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam di rakaat yang pertama. Dan ketika itu saya menunggu untuk rukuknya Rasulullah. Ternyata Rasulullah sambung lagi dengan surat An-Nisa, ya, serakaat Al-Baqarah, habis itu An-Nisa. Selesai An-Nisa dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam rukuk. Masuk kami di rakaat kedua, kata Hudzaifah,
Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Imran, surat Al-Imran, dan Al-Imran pun dituntaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis gambaran model tahajudnya Nabi. Nah, ada banyak pelajaran yang disampaikan dalam hadis ini. Yang pertama adalah Hudzaifah ketika itu bermalam di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat itu biasa bermalam di rumah Nabi. Ada Abdullah bin Abbas itu pernah bermalam di rumah Rasulullah. Ada Anas bin Malik juga pernah bermalam di rumah Rasulullah. Hudzaifah juga pernah bermalam di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang pertama yang disampaikan oleh para ulama adalah berdirinya Hudzaifah di samping kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dalil jelas bahwasanya kalau kita itu sholat yang berdua saja dengan imam, maka posisi makmum dia berada di samping kanan seorang imam, bukan di belakang. Posisi makmum ketika sholat bersama imam hanya berdua, maka makmum dia berada di samping kanan imam. Nah, khilaf para ulama, Syafi'iyah berpendapat dia mundur sedikit. Dia mundur sedikit untuk memberikan pesan bahwasanya mana imam dan mana makmum. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan dia sejajar dengan imam. Ini khilaf. Syafi'iyah ketika berpendapat dia mundur sedikit, itu bukan berada di belakang imam, tidak. Menurut dia sedikit, asal ada isyarat ini imam dan ini makmum. Jadi bukan berada di belakang imam kalau sholatnya hanya berdua. Karena ada larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu pernah bersabda, la sholat khalfal imam munfaridah. Kalian jangan sholat di belakang imam itu sendirian, kata Rasul. Jangan sorangan. Artinya dia tidak boleh dia dilarang untuk sholat itu di belakang imam, sholatnya sendirian. Dia di samping kanan imam kalau hanya berdua. Nah, ini sama hukumnya dengan seorang perempuan yang dia sholat dengan mahramnya dia, dengan suaminya misalnya, dengan anaknya, dengan keponakannya, dengan pamannya, ini mahram. Atau dengan saudaranya misalnya. Kalau sholatnya hanya berdua dengan mahramnya dia, laki-laki dengan perempuan, maka di mana posisi seorang perempuan? Posisi seorang perempuan menurut mayoritas pendapat para ulama, dia di samping kanan imam. Karena kalau perempuan itu di belakang imam, mahramnya dia, kita bicara ini yang mahram. Karena kalau yang bukan mahram sholat berdua itu minimal jatuh kepada makruh. Mayoritas ulama menyebutkan hukumnya haram. Kalau dia dengan mahramnya dia, suami istri misalnya, atau saudara dengan saudarinya, atau keponakan dengan pamannya misalnya, atau keponakan dengan bibinya misalnya, maka sholatnya seorang perempuan yang hanya berdua dengan imam, yang itu mahramnya dia, di samping kanan imam. Karena secara umum orang yang sholat berdua dengan imam, maka posisi makmum itu di samping kanan, bukan di belakang. Kalau ada dalil yang menyebutkan bukankah shop perempuan itu di belakang shop laki-laki, dalilnya benar. Namun perempuan ketiga itu dia tidak mendapatkan shop laki-laki, dia hanya mendapatkan imam. Sehingga dikembalikanlah kepada hadis umum bahwasanya kalau orang itu sholat berdua, maka posisi makmum di samping kanan imam, entah itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan. Karena kalau harus mencari apakah Aisyah itu pernah sholat di samping kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak disebutkan dalil. Rasulullah itu tidak pernah berjamaah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam salat tahajud beliau. Rasulullah sendiri, Aisyah juga sendiri. Rasul ketika salat dengan Hudzaifah pada saat itu,
Yang harus kita pahami adalah Hudzaifah ikut sholat dengan Nabi, bukan Rasulullah mengajak Hudzaifah, tidak. Dan ini dituturkan oleh Hudzaifah, Rasulullah sholat, kemudian saya ikut sholat di samping kanan Nabi SAW. Karena sebenarnya tahajud itu lebih utama sendiri dibandingkan berjamaah. Tahajud itu lebih utama dikerjakan sendiri-sendiri dibandingkan dengan cara berjamaah. Berbeda dengan sholatnya 5 waktu, maka sholatnya 5 waktu jelas lebih utama dengan cara berjamaah. Adapun tahajud dia lebih utama sendiri dibandingkan dengan cara berjamaah. Dalilnya adalah Nabi tidak pernah berjamaah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau seandainya tahajud berjamaah itu lebih utama, maka Rasul akan bangunkan Aisyah kemudian sholat bersama. Yang ada itu adalah Nabi sholat, kemudian Nabi bangunkan Aisyah untuk juga mengerjakan sholat. Atau Rasul bangunkan Aisyah, tapi Nabi sholat dulu sendiri, barulah Aisyah radhiyallahu taala mengerjakan sholat. Tapi boleh berjamaah suami istri itu boleh. Tahajud berjamaah itu hukumnya boleh. Tapi yang lebih afdal adalah sendiri-sendiri sebagaimana umumnya perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran kedua adalah tahajud sendiri itu sebenarnya lebih utama. Tapi dengan cara berjamaah itu hukumnya boleh. Nah, pelajaran yang ketiga adalah bagaimana panjangnya sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dia 2 rakaat saja. 2 rakaat saja yang dikerjakan Nabi dengan Hudzaifah. Itu Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran selesai. Kalau bacaan standar Al-Baqarah itu hampir 2 jam full Al-Baqarah. Belum pernah baca Al-Baqarah itu standar bacaan, kadang cepat, kadang lambat. Itu kurang lebih sejam 58 menit, hampir 2 jam. Al-Baqarah itu standar bacanya 1 jam lebih, sejam 50 menit itu lebih. Itu Al-Baqarah. An-Nisa itu biasa kalau dibaca itu makan waktu kurang lebih 1 jam 15 menit. Kalau Al-Imran itu biasa 1 jam 5 menit, sejam 10 menit sekitar itu lah. 3 surat ini lebih 3 jam. 3 surat lebih 3 jam. Dan itu 2 rakaat dilakukan Nabi SAW. Al-Baqarah sejam, hampir 2 jam. Kemudian An-Nisa lebih sejam, 3 jam lebih, hampir 4 jam makan. Al-Imran itu lebih 1 jam. Ini bacaan standar, dan kita tahu baca Rasulullah itu luar biasa. Taruhlah misalnya 4 jam, 2 rakaat yang dikerjakan Nabi. Dan ini pelajaran penting kata para ulama. Kalau sempurna sholat tahajudnya, kalau sudah sempurna sesuai perbuatan Nabi, maka praktek tahajudnya Nabi, kalau toh seandainya Nabi tidak mengerjakan 11 rakaat sekalipun, durasi 2 rakaat itu hampir seperti 11 rakaat. Kita tahu umumnya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam umumnya ketika bicara tahajud atau qiyamul tarawih umumnya Nabi itu mengerjakan 11 rakaat. Hudzaifah ketika menceritakan Nabi mengerjakan 2 rakaat. 2 rakaat taruhlah misalnya kalau kita hitung jam dari jam 2, 3, 4, 5, 6, atau dari jam 1 misalnya 2, 3, 4, 5, 4 jam, 2 rakaat. 2 rakaatnya Nabi bersama Hudzaifah pada saat itu setara dengan 11 rakaat kebiasaan yang berlaku pada diri Rasul. Ini menunjukkan jumlah rakaat Nabi itu kadang 11 rakaat, kadang 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat, tapi durasi waktunya itu sama. Sama-sama kurang lebih 3 sampai 4 jam. Kalau kita ingat lain, 11 rakaat dalam 2 rakaat itu beda banget. 11 rakaat mungkin setengah jam, 2 rakaat ujung-ujung 3 menit. 2 rakaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika cerita Hudzaifah adalah beliau tuntaskan Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran 2 rakaat. Dan baca Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai akhir itu hampir 2 jam. Dan baca An-Nisa dari awal sampai akhir
itu lebih 1 jam. Al-Imran pun juga demikian. Artinya ini 3 surat memakan waktu kurang lebih 4 jam. Dan itu 2 rakaat dikerjakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat yang menyebutkan Nabi ketika itu hanya mengerjakan 3 rakaat, 2 rakaat qiyamul lail, 1 rakaat witir. 3 rakaat yang dibangun Nabi dengan Hudzaifah bin Yaman ketika itu 4 jam. Artinya walaupun rakaat yang ketika itu sedikit dikerjakan Nabi, tapi Nabi tetap mempertahankan kualitas panjangnya sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda kalau tarawih ada 11 rakaat dengan 23 rakaat, sama keluarnya. Kita dulu 23 lagi. Ini Rasul 2 rakaat beliau tahajud dengan 11 rakaat itu sama durasi waktunya. Nah, sekali lagi ini dari bahwasanya kualitas, kita bicara kualitas sholatnya Nabi. Makanya wajar kita orang jelas Nabi itu saking lama dan panjangnya sholatnya Rasulullah itu bengkak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sampai bengkak kaki beliau ketika panjangnya sholat. Beda kalau kita giliran bengkak sakulat. Rasul itu bengkaknya tahajud. Saking lamanya berdiri dan sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran penting bahwasanya walaupun itu jumlah rakaat yang sedikit, tapi kualitas dan panjangnya sholat Nabi itu setara dengan yang 11 rakaat tadi. Dan Rasul ingin berikan pesan kepada kita, engkau tahajud 2 rakaat pun itu boleh. 2 rakaat pun itu hukumnya boleh. Ya, kita misalnya bangun jam 2, jam setengah 3, 2 rakaat itu boleh. Tapi kalau ingin meniru perbuatan Nabi dengan sempurna, 2 rakaatnya Nabi itu sama panjangnya dengan di 11 rakaat. Tapi kira-kira rasa berat kamu dari mana? Jangan karena menggawe, pemikirannya kali kita 2 rakaat lah yang 3 jam. Ya artinya sekali lagi ini gambaran apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran sisi penting yang diambil oleh para ulama, 2 rakaat pun itu boleh tahajud. 2 rakaat pun itu hukumnya diperbolehkan. Nah, pelajaran yang terakhir yang disampaikan oleh para ulama juga adalah Rasul di rakaat pertama itu baca Al-Baqarah dan An-Nisa. Rakaat kedua baru beliau membaca Al-Imran. Ini dalil bahwasanya orang yang tidak berurutan membaca surat itu hukumnya boleh. Dan rakaat pertama baca misalnya surat Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua habis sudah surat, setelah selesai An-Nas pada lagi surat. Karena ada surat kan ya. Maka apa yang dilakukan, dia boleh untuk mengambil surat yang lain. Rasul boleh baca Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah boleh baca An-Nisa. Semestinya setelah Al-Baqarah itu Al-Imran semestinya. Urutannya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa semestinya. Tapi Nabi baca Al-Baqarah kemudian An-Nisa. Baru beliau di rakaat kedua membaca Al-Imran. Nah, ini dalil kata para ulama, kita tertukar surat di dalam sholat kita itu hukumnya boleh. Tapi itu tidak sunnah, bukan sesuatu sunnah yang diajarkan. Dan dulu pernah sampaikan, setiap perbuatan Nabi itu belum tentu dihukumi sunnah. Sampai kapan dihukumi sunnah? Kalau perbuatan tersebut disabdakan Rasulullah lagi atau dipraktekkan berulang oleh Rasulullah. Tidak semua perbuatan Nabi itu dihukumi sunnah, tapi semua sabda Rasul itu dihukumi sunnah, paling tidak. Bahkan ada yang mengatakan bahkan sebahagian sabda itu dikatakan wajib. Namun berkembali kepada perbuatan Rasul, tidak semua perbuatan Nabi itu bisa kita contoh dalam arti bisa dikatakan sunnah. Rasulullah ketika sholat kata Aisyah itu pernah salam ke sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullah. Sebelah kiri boleh tidak salam lagi, itu boleh. Tapi ini bukan dikatakan sunnah, ini hanya menunjukkan kebolehan. Biar kalau sudah assalamualaikum warahmatullah batal,
belum selesai ke salam sebelah kiri, sholat yang sah. Karena salam sebelah kanan itu hukumnya wajib. Adapun salam ke sebelah kiri itu hukumnya sunnah. Dan Nabi pernah salam ke sebelah kanan itu satu kali, kemudian beliau tinggalkan salam ke sebelah kiri. Dan ini perbuatan. Apakah ini sunnah? Tidak. Ini hanya menunjukkan kebolehan. Ya, sama ketika Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, baru beliau membaca Al-Imran. Ini hanya menunjukkan hukumnya boleh, bukan sunnah. Artinya ketika seorang imam atau kita sedang membaca di dalam salat kita sudah terlanjur untuk membaca surat yang sebelumnya, surat yang setelahnya. Maka apakah boleh orang itu tertukar bacaan suratnya? Hukumnya boleh. Yang dihukumi makruh adalah kalau dia menukar ayat. Dia baca Al-Baqarah rakaat pertama misalnya dari ayat 20 sampai ayat 30. Tahu-tahu di rakaat kedua dia baca Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat ke-10. Ini yang hukumnya makruh. Kalau surat itu ayatnya disungsang, ini makruh. Tapi kalau surat itu tertukar, rakaat pertama dia baca Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Rakaat kedua kemudian dia baca Al-Kafirun misalnya. Maka dia baca Inna a'tayna misalnya, Al-Kautsar misalnya. Tertukar, apakah hukumnya boleh? Ya, hukumnya boleh. Dan ini tidak mempengaruhi pahala salat dia. Tapi orang yang tartib suratnya itu lebih disukai. Yang dihukumi makruh sekali lagi adalah dia menukar ayat. Dan dalam hadis ini Rasulullah memberikan pelajaran penting kepada kita bahwasanya orang yang sholat kemudian tertukar bacaan suratnya itu tetap sah, boleh. Karena jelas ketika itu kata Hudzaifah Nabi Al-Baqarah kemudian An-Nisa. Barulah kemudian Rasulullah SAW mengerjakan baca surat Al-Imran. Nah, ini beberapa pelajaran yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan model sholat Nabi SAW, tahajudnya Rasul SAW. Baik, ulun akhiri dengan Rasul Majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.